kira Iya. Ngomong. karena ngelewatin waktunya. Ya, nggak apa-apa molor sedikit waktunya kalau misalnya masih banyak peserta yang mau nanya. Oh, Itu iya. maksud saya tadi tuh. Oke. Ibu Yuli, di RPP saya satu lembar daring. Nah, dalam satu lembar, misalkan gini, satu kali saya ada tiga pertemuan. Jadi satu halaman itu masukin ke 3 pertemuan langsung. Nah, setiap pertemuan otomatis materinya sudah saya letakkan di atas, tujuan pembelajaran sudah saya letakkan ke atas. Hanya saja di langkah-langkah setiap pertemuannya agak sedikit berbeda. Nah, di RPP teman saya, karena dia satu lembar, satu pertemuan, dia cantumkan critical thinking-nya 4C lah seperti itu. Sedangkan di RPP saya nggak ada 4C-nya nih ceritanya. Hanya ada langkah-langkah pembelajaran daringnya. Nah, itu jadi posisinya satu sekolah formatnya beda-beda lah Ibu Yulia, posisinya seperti ini ya. Bisa. Bisa. Sekolah sih nggak, kayaknya salahkan seperti itu. Nah, Oke. Itu yang bahas 4C itu, kira-kira ini sebenarnya RPP saya salah nggak ya kalau saya nggak bikin kayak 4C di dalam RPP itu? Oke, bagus pertanyaannya. Bisa langsung saya jawab, Bu Yosa? Ya, boleh. Oke. Oke, suara saya jelas nggak Bu Yosa? Pak Resta, suara saya jelas? Ya, jelas Bu, jelas. Oke, siap. Makasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali nih. Bagaimana merumuskan 1 KD untuk 3 pertanyaan? Saya takutnya begini, kalau 1 KD 3 kali pertemuan dalam 1 RPP, saya kerjanya gini. Dalam langkah pembelajaran, kita tidak menemukan warna perbedaan, metode, model pembelajaran gitu. Nanti gini jadinya, taruhlah materi atau tujuan pembelajaran sudah. Materinya kita ngelihat, ini 3 kali pertemuan, karena ada pertemuan 1, 2, dan 3. Tapi begitu di langkah-langkah, cuma 1 itu saja. Anak gini, ini pertemuan berapa gitu kan? Apakah ini pertemuan pertama? Semuanya sama sampai atas, tidak dikasih penanda. Nah, saya takutnya nanti 3 pertemuan tidak men-include 1 RPP tidak men-include 3 kali pertemuan. Tapi kalau misalnya sepanjang itu langkahnya sederhana, Bapak Ibu misalnya mampu mengefisienkan dan mengefektifkan 1 RPP itu untuk 3 kali pertemuan, ya silakan saja gitu ya. Oke. Yang kedua, pertanyaannya adalah perlukah mencantumkan 4C-nya itu? Apabila Bapak Ibu guru mau mencantumkan 4C, silakan sebagai penanda. Tapi bukan sebagai langkah-langkah. Karena 4C, literasi dan lain sebagainya, itu menyusup. Halo? Kok berhenti semua nih? Enggak. Ya, bagus Bu, bagus. Oh iya. Karena 4C, literasi dan yang lain ya, apabila ada yang mau di dalam proses pembelajaran itu mau disampaikan, silakan. Tapi dia terintegrasi. Tapi dia terserap, tetapi dia menyusup di dalam selama proses pembelajaran itu. Nah, seperti itu ya Ibu Yosa ya. Jadi, tapi Bu, teman saya ada yang menggunakan kayak gitu, ya silakan. Tapi temennya harus paham bahwa 4C itu bukan langkah-langkah. Ah, gitu ya. Oke. Bisa lihat. Saya di... Bisa Oke, lihat. ini ada. Ibu Yuli coba cek ya. Oke, kita lihat nih. Lihat ya. Saya terlihat, lihat ya. Oke. Saya minta koreksi karena saya perlu belajar dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli. Kita sama-sama belajar ya. Oke, kita coba digulung lagi nih ke bawah. Ini tujuan, ini untuk berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan. Tapi dia 4 kali pertemuan itu 90 menit ya Bu Yuli ya. Satu pertemuan cuma 90 menit karena ini RPP daring. Ini 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Jadi di sini tujuan pembelajarannya Ibu Yuli baca, nanti saya gulirin aja. Ini pertemuan 1, 2, 3. Apa yang salah Bu Yuli? Saya mulai dari atas. Iya, coba. Enggak, saya mulai dari atas, mulai dari identitas ya. Oh, identitas. Kita mulai dari ya, kita koreksi satu-satu, mulai dari identitas. Identitas itu dia memuat satuan pelajaran, mata pelajaran, kelas semester, iya.
KD oke, alokasi waktu. Sekarang kita shift dulu di dalam pikiran kita, alokasi waktunya 4 kali pertemuan. Kalau dia 15 zaman PDR ini 1 jam mungkin hanya nggak sampai 90 menit ya. Taruhlah ya mungkin dia 45 kali apa? Ya, pokoknya kita ngambil kali pertemuannya. RPP Ibu Yosa 1 KD 4 kali pertemuan. Baik, sekarang kita ke tujuan. Tujuan ya. Peserta didik dapat memahami hukum Gosen 1, hukum Gosen 2, pelaku ekonomi, dan model diagram interaksi pelaku ekonomi. Sekarang lihat, amati, apakah sudah komplit ataukah belum? Oke, coba deh menurut Bu Yosa sendiri gimana? Maksudnya komplit di sini materinya atau bagaimana? Tujuan pembelajarannya, Bu Yosa. Kan siswanya baru Merumuskan tujuan pembelajaran. Iya. Ya. Bukan di tujuan pembelajaran Ibu Yosa. Ya. Peserta didik dapat memahami hukum Gosen 1, hukum Gosen 2, pelaku-pelaku ekonomi, dan model diagram interaksi pelaku ekonomi. Itu tujuan pelajaran saya untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Jadi baik, mari kita analisis bersama-sama. Tadi kan merumuskan tujuan itu ada KD 3-nya, ada KD 4-nya, ada sikapnya, ada prosesnya, ada peserta didiknya, ada tuntutannya. Jadi begini, melalui belajar dari rumah atau melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat, sekarang kita mulai menganalisa dalamannya ya, memahami hukum Gosen 1. Oke, KD-nya apa? Bunyi KD-nya. Gulung, saya lihat KD-nya menganalisis. Tapi Bu Yosa mainnya di memahami. Kalau kita turunkan di dalam IPK, maka seluruhnya memahami. Maka pembelajaran ini tidak mencapai kompetensi yang diisyaratkan. Karena dia beda, menganalisis atas bawahnya memahami. Iya, benar Ibu Dewi. Jadi idealnya seperti apa? Boleh menggunakan memahami hukum pertama, tapi setelah memahami hukum apa? Mengaplikasikan hukum Gosen 1 ke dalam kas besar. Kalau salah-salah biarin, materi saya nggak paham. Kemudian apalagi nih setelah dia mengaplikasikan, menganalisis hasil dari rangkaian akun di buku besar terhadap apa gitu ya. Jadi untuk yang 1 Gosen ini saja harusnya sudah bisa diturunkan sampai pada tahap menganalisa. Demikian juga dengan hukum Gosen 2. Kemudian juga dengan pelaku ekonomi, kemudian juga model diagram interaksi. Kalau yang saya baca, ini semuanya KD 3. Tidak terlihat KD 4-nya. Nah, idealnya ada kata misalnya membuat ya, membuat buku besar berdasarkan hukum Gosen 1, hukum Gosen 2, dan lain sebagainya. Jadi anak ada keterampilannya, dia buat gitu kan. Nah, kemudian sikapnya Ibu di KD yang ini kan yang coba ya Yosa agak deh. Berarti di kompetensi dasar ini jangan bikinnya 3.3 aja kan, berarti 3.4-nya juga harus dicantumkan di sini Bu Yulia. 4.3 bukan 3.4. Ya sorry. 4.3. Ya berarti 4.3 ya. ini dicantumkan juga di kompetensi dasarnya ini. Iya, kan digabung Bu Yosa. Iya. Dia di-mergerkan. Jadi dia sudah takdirnya dilahirkan berpasangan. Ya. Oke. Gabung ke setiap bikin KD harus 3 dengan 4. Kalau kami bahasa Inggris. Iya, benar. Oke, benar Bu Dewi. Terus, udah ya tujuan. Terus kita ke media. Medianya Learning, Madrasah, Google Chrome, YouTube, Zoom, dan Gform. Ini lebih dekat kepada media atau lebih dekat kepada
metode, atau lebih dekat kepada strategis, atau lebih dekat kepada teknik. Media itu pengertiannya adalah materi yang terkandung di dalam, misalnya ini ya, PowerPoint. Medianya kan slide-nya itu. Yang namanya media bukan kertas ini, tapi media tuh daleman ini nih. Yang tulisan saya ini yang namanya media. Nih, medianya bagan misalnya. Medianya tabel. Ini saya buat nih rangkaian silabus tadi, tapi saya buatnya di laptop satunya. Nah, ini namanya media. Medianya tabel, ya. Ini nih namanya medianya tabel. Mungkin bisa saja ini masuk media kalau dia disebutkan e-learning madrasah tentang materi apa? Masukin materinya gitu ya? Iya, jadi kalau dia e-learning kayaknya dia lebih kepada tidak tertuju ininya ya, maksud saya ya. Jadi ada tentangnya gitu. Oke. Alat, laptop, HP, oke. Laptop, HP, internet, oke, sip. Terus sumber belajar, oke, dah. Kegiatan pembelajaran. Ini 4 kali ya? Iya. 1. Peserta didik diminta membaca PPT hukum Gaussian. Guru menjelaskan, mempraktekkan cara menghitung nilai guna marginal. Peserta didik peserta didik mengerjakan soal hukum Gaussian. Ini yang kegiatan inti ya. Ya. Kegiatan pendahuluan sama penutupnya. Pendahuluan sama semua. 4 kali pertemuan itu kegiatan awal sama semua. Iya. Iya. Cuma Jadi, kegiatan intinya. Makanya Bu Yuli koreksi saya kalau saya salah. wah, kita lagi belajar nih. Saya juga lagi belajar ini, lagi meres otak nih, gimana nih? Masa misalnya 1 menggunakan e-learning, 2 menggunakan platform Google Form, tapi pendahuluannya sama semua. Misalnya pendahuluannya apa nih? Guru bersama peserta didik berdoa. Mampukah dia berdoa kalau menggunakan Classroom? Kalau di Classroom itu Ibu Yuli biasanya kan saya share, tapi ada petunjuk belajarnya itu loh. Oh, gitu, ada petunjuk belajar ya. Sebelum mulai pelajaran silakan berdoa. Kayak petunjuk belajarnya. 2 buka materi ini, 3 misalnya tanyakan jika ada yang tidak dipahami, 4 selesai kayak gitu. Oh ya udah, selagi memang itu dilaksanakan seperti itu, pendahuluannya sama semua untuk 4 kali pertemuan ya nggak jadi masalah. Kan yang mengkrit Ibu Yosa gitu kan. Oke, udah deh. Jadi kalau memang faktanya idealnya dia sama semua nggak jadi masalah. Sekarang kita kegiatan inti. Ini nih ada apa nih di sini nih? Mana Bu Yuli? Ntar saya ketutupan ini Bu Yosa. Waiting for Roma. Oke. Udah, sip. Saya foto dulu ya, jangan kemana-mana. Sebelum menjawab kita foto dulu nih. Mumpung ada Pak Ketua, ini ketuanya 2 nih. 3, 2, 1. Senyum dong. Oke, dah. Masih 38 ya. Nah, tuh kita baca nih kegiatan inti peserta didik membuat video singkat sederhana. Dia membuat ya. Pertemuan 4 kalau dia membuat itu sudah keterampilan nggak? Ini tidak, anak langsung membuat aja. 1 peserta di Ya, Bapak Bu Yuli? Ya, pertemuan 1, 2, dan 3, dan 4 ini maksudnya serentetan. Enggak. Misalnya 1 bagian materi. Jadi gimana pertemuan itu materinya berbeda-beda Ibu Yuli. Kayak pertemuan coba? Belajar hukum Gaussian 1 sama 2. Yang pertemuan kedua kan kita bahas masalah para pelaku ekonomi, tapi ini melalui video. Sebenarnya ini di sini nih ada link kok. Saya aneh, biasanya saya tuh naruhin link YouTube nih, biasanya seperti itu tuh, kayak kemarin tuh kayak gitu. Ini ngilang gitu ya. Ya bagus juga Bu Yosa, ada link YouTube-nya ya. Terus yang ketiga, peserta didik mengamati. Iya, biasa. Yang keempat, peserta
membuat video sederhana. Ini gimana strateginya membuat video sederhana? Kan posisinya untuk membuat video singkat sederhana ini kan untuk masuk circular flow. Hanya Ya. materi circular flow itu sebenarnya sudah dibahas pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga itu saya jelaskan materi circular flow. Circular flow bagan itu Ibu Yuli cuma jelasnya pakai Google Meet kemarin itu posisinya. Jadi jelasin alur bagannya naik turunnya segala macam seperti itu saya jelasin pakai Google Meet sama dan nunjukin yang 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Nah, di keempat itu posisinya anak bikin video singkat, artinya itu video sederhana sesuai dengan kreativitas siswa. Dia nyambung pertemuan 3 ya. Jadi nomor 3 sebenarnya. Jadi pertemuan 3 membuat semacam flowchart ya, flowchart alur dia. Iya, alur dia membuat video yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Bisa saja sih sebenarnya, tapi ini memungkinkan ya, Bu Yosa. Ini memungkinkan terjadi ya. Oke. Udah deh, kalau gitu peserta didik membuat video singkat sederhana mengenai circular flow dengan memilih 1 dari 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor dengan dikaitkan langsung dengan contoh nyata sehari-hari. Berarti anak di dalam pembelajaran daringnya mengikuti instruksi kerja yang sudah Ibu Yosa berikan gitu kan. Kemudian mereka melakukan di rumah, apa yang mereka lakukan kemudian mereka videokan. Video ini dikirim melalui biasanya kalau misalnya videonya lebih durasinya biasanya nggak panjang kan kalau penjelasan. Biasanya saya minta link YouTube-nya ke GC, ke tugas GC kayak gitu. Oh iya, akhirin dong di situ. Anak mengumpulkan tugasnya melalui apa gitu ya. Oke, tinggal itu aja dikasih. Jadi habis dia gitu. Oke, kemudian peserta merefleksi KBM, penilaiannya bawa dong, bawa. Ya, bentar. Oke. Peserta didik, mengisi form refleksi selama PJJ. Berarti Ibu Yosa menyiapkan formnya ya. Kemudian guru memberikan penilaian harian berupa soal pilihan ganda atau esai melalui CBT. Oke. Sikap, kehadiran, keaktifan. Tapi ini tidak tiap pertemuan, Ibu Yuli. Ini kan penutup pertemuan. Maksudnya tuh ini nggak tiap pertemuan latihan terus, maksud Yosa itu. Bingung pula sih. Ya karena itulah tadi ya, kalau dia kegiatannya sudah ada nih, pertemuan sudah ada. Kemudian cuma nutup sama ngawalnya kayaknya sama semua kan gitu ya, untuk 4 kali pertemuan. Tinggal inovasi saja, ininya sudah bagus kok, tinggal inovasi saja. Kemudian keterampilan. Nah ini juga keterampilan pertemuan pertama, 2, ketiga ini tidak tahu gitu ya, apakah semuanya misalnya dinilai sama semua untuk 4 kali pertemuan. Tentu pertemuan 1, 2, 3 berbeda dengan pertemuan keempat, karena 1, 2, 3 ini semuanya teori, ketiga malahan instruksi, pertemuan yang keempat adalah dia unjuk kerja. Jadi harusnya ada perbedaan di situ ya, gitu-gitu aja kok. Jadi di dalam penilaian ada yang pertama pertemuan 1, 2, dan 3. Gini aja biar dia simpel, kasih aja di gerung 1 gitu kan, 2 gitu, atau P1, P2 untuk menandakan yang kita lakukan pertemuan pertama penilaiannya ini gitu. Pertemuan kedua penilaiannya ini. Kita kan mau mengefektifkan dan mengefisienkan nih ceritanya. Ya udah tanda aja buat P1, P2 atau 1 aja, 2 aja gitu ya. Ini ya Bu Yulia, coba ada lampiran keempat kan, pertemuan keempat kan yang keterangan. Ya berarti kayak di benernya, jadi kayaknya kalau saya ambil kesimpulan ini Bu Yuli, lebih baiknya itu memang 1 RPP itu 1 kali pertemuan ya. Lebih baik. Iya itu. Jadi kita lebih leluasa ya. Ya kalau bisa 1 kali itu lebih enak, kita lebih luas. Tapi kalau misalnya mau 2 kali nggak apa-apa sih.
cuman ada penanda bahwa itu dilakukan pada pertemuan yang kedua, pertemuan ketiga dan selanjutnya. Gitu aja kok sebenarnya ya. Oke, selebihnya udah benar. Nah, di sini nanti dibuat lampiran saja karena tadi Ibu Yosa sudah mengembangkan format-format penilaian ya. Buat aja di sini nanti lampiran dan memang dibuat lampiran itu. Untuk ini ya, Ibu Yulia, untuk refleksi setelah KBM-nya seperti itu, termasuk juga soal-soal setelah ini, kegiatan pembelajarannya seperti itu ya, Bu Yulia? Boleh, boleh kalau mau dilampirkan. Saya senang kalau misalnya ada soalnya, kita langsung aja mengamati soal lot dan mod ya, kalau ada soalnya gitu. Oke. Makasih Bu Yulia. Oke, dijadwalkan aja pembuatan soal hot. Iya, jadi kalau ada soalnya kita langsung ini ya, kita langsung diskusikan sama-sama. Oke, RPP-nya bagus, tinggal ada kritik-kritik lah dikit ya. Kan RPP yang paling memprofesori adalah yang bikin gitu kan. Nah, oke, sip. Mantap ya Bu Yasa. Tinggal penambahan-penambahan saja. Terima kasih Bu Yulia. Satu lagi. Oke.